Hari ini saya akan tunjukkan trik yang bisa membuat sebuah video menjadi lebih menarik untuk ditonton. Langsung aja ke teknik yang pertama, yaitu jump cut. Jump cut itu contohnya seperti ini. Di video ini kalian bisa lihat ada banyak potongan-potongan yang loncat alias jump cut. Hal tersebut dilakukan agar pacing sebuah video tidak terlalu lama dan tidak membosankan. Kalau tanpa jump cut, video aslinya seperti ini. Ngambil kopi tiap sendoknya itu lama, yang nonton jadi nunggu-nunggu dan mulai bosan. Jadi supaya pacingnya tidak lambat, kita bisa menggunakan jump cut. Saat sedang berbicara pun, kita bisa menggunakan jump cut. Contohnya seperti ini. So if you're tired in the morning, make sure you warm yourself up. Di sini bisa dilihat potongan-potongannya, nggak ada yang rumit, cuma teknik cutting biasa aja, karena yang terpenting saat menggunakan jump cut adalah timing. Salah satu variasi yang bisa kita lakukan saat menggunakan jump cut adalah teknik yang kedua, yaitu crop and zoom. Coba kita lihat dulu contohnya. So if you're tired in the morning, make sure you warm yourself up. Di potongan klip yang kedua, bisa kalian lihat scale atau ukuran videonya lebih ngezoom. Kita bisa zoom scale videonya sekitar 10-30% dari ukuran aslinya. Jangan terlalu besar karena bisa berpengaruh terhadap kualitas video, dan videonya nanti bisa kelihatan ngeblur. Untuk teknik yang ketiga adalah J-cut dan L-cut. J-cut dan L-cut ini adalah teknik cutting yang wajib diketahui oleh semua video editor. Disebut J-cut dan L-cut karena pas diedit terlihat seperti huruf J dan huruf L. J-cut adalah saat audio dari scene selanjutnya sudah terdengar duluan sebelum video bertransisi ke scene selanjutnya. Di sini bisa dilihat kalau potongan audionya lebih depan daripada klip videonya. Coba kita play dulu. Bisa kalian dengar kalau suara keretanya terdengar duluan sebelum visualnya muncul. Coba saya ulang lagi ya. Sedangkan untuk L-cut adalah kebalikan dari J-cut, yaitu saat audio dari sebuah scene masih terdengar walaupun videonya sudah bertransisi ke scene selanjutnya. Di sini bisa dilihat kalau potongan videonya berakhir duluan dan potongan audionya berakhir belakangan. Coba kita lihat. Suara keretanya barusan masih terdengar walaupun sudah berganti scene. Coba kita ulang lagi ya. Kalau kalian sering nonton film-film zaman sekarang lebih sering menggunakan L-cut dan J-cut. Ini supaya saat scene berpindah, orang yang nonton tidak kehilangan fokus dan alurnya lebih mudah diikuti penonton. Contohnya di film ini. You okay? You okay? Joe, get out of the car! Joe, get out of the car! Setiap perpindahan saat bolak-balik ke scene flashback, banyak terjadi overlap audio karena menggunakan L-cut dan J-cut, sehingga penonton akan lebih mengerti dengan apa yang sedang terjadi. L-cut dan J-cut juga bisa digunakan berbarengan dengan jump cut. Contohnya di video sebelumnya yang saya gunakan, saya tambahkan juga penggunaan L-cut dan J-cut. Coba kita lihat hasilnya. Nah, dengan menambahkan L-cut dan J-cut, transisi jump cutnya jadi sedikit lebih halus. Trik selanjutnya adalah Ken Burns Effect. Ken Burns Effect ini adalah teknik untuk menganimasikan gerakan zoom atau panning pada foto atau video yang di saat syuting kameranya tidak bergerak. Contohnya video ini saat di-shoot, kameranya disimpan di tripod. Supaya terlihat lebih dramatis, kita bisa menambahkan animasi zoom in. Contohnya seperti ini. Selain menggunakan animasi zoom in, kita juga bisa menggunakan animasi panning, contohnya untuk video seperti ini. Trik yang kelima adalah penggunaan B-roll. B-roll bisa disebut juga sebagai secondary clip. Contohnya di video ini seorang wanita sedang menggunakan laptop. Shot ini disebut A-roll. Untuk shot B-rollnya adalah shot wanita yang sama, tapi dari angle belakang di mana layar laptopnya bisa terlihat. Contoh lainnya, di video ini seorang pria sedang melihat sesuatu, dan B-rollnya adalah apa yang sedang ia lihat. Kita bisa gunakan video apa saja sebagai B-roll, entah itu shot dari angle berbeda, video stock footage, rekaman layar HP atau komputer, dan bahkan memes jika tujuannya untuk membuat video jadi lebih lucu. Selain video kita jadi tidak membosankan, tujuan lain dari B-roll adalah untuk menambahkan pattern interrupt ke video. Pattern interrupt dalam sebuah video adalah perubahan visual yang memaksa viewer untuk kembali fokus saat menonton video kita. Karena saat sedang menonton video, viewer semakin lama bisa kehilangan fokus. Jadi kita bisa menambahkan pattern interrupt.
Untuk transisi dari A-roll ke B-roll atau saat memasukkan pattern interrupt lainnya, kalian bisa gunakan standar cutting, efek transisi, atau L-cut dan J-cut yang tadi sudah saya jelaskan. Atau kalian bisa gunakan teknik yang keenam yaitu cutting on action. Cutting on action adalah perpindahan video dari satu shot ke shot lainnya di saat seseorang sedang melakukan sesuatu. Contohnya di video ini, tepat di saat pria ini menuangkan bubuk kopi ke filter, videonya pindah ke close-up shot coffee filternya. Jadi cutting dari A-roll ke B-roll-nya dilakukan pas saat melakukan aksi. Trik yang ketujuh adalah menggunakan pacing yang tepat. Pacing adalah tempo dan ritme. Dalam suatu video atau film, pacingnya bisa berubah-ubah tergantung dari jenis emosi yang ingin disampaikan ke penonton. Saat menunjukkan suatu hal yang membakar adrenalin, maka pacing yang cepat akan digunakan. Tapi saat menunjukkan kesedihan, pacing yang lambat akan digunakan agar lebih menyentuh. Mari kita lihat intro dari sebuah video yang menggunakan pacing cepat. This is a professional bounty hunter, and if he successfully hunts me down, he gets $100,000. He has until midnight to steal this backpack from me, and all I gave them was a knife. Pacingnya memang dibuat cepat karena video tersebut menampilkan sebuah challenge yang intens, di mana YouTuber ini diburu oleh seorang pemburu bayaran yang asli. Sekarang mari kita lihat sebuah video YouTube di mana seorang YouTuber memperlihatkan rasa sayangnya terhadap anaknya yang autis. Okay, how about you go color? Okay. That was my son, and today I'm gonna tell you a little bit about him. Dan di saat video ini menunjukkan kegembiraan antara ayah dan anaknya, pacingnya berubah menjadi cepat. I don't really care about them. Penulisan alur cerita, intonasi berbicara, serta gerakan tubuh bisa mempengaruhi pacing, termasuk blocking dan pergerakan kamera. Saat melakukan editing, timing dalam melakukan cutting, dan kecepatan transisi dari shot yang satu ke shot lainnya akan sangat mempengaruhi pacing. Dibantu dengan penambahan background musik dan sound effects di momen yang tepat, emosi yang ingin kita sampaikan akan lebih terasa oleh penonton. Untuk bisa lebih mengerti soal pacing saat nonton video YouTube atau film yang menurut kalian bagus, coba perhatikan pacingnya. Di kesempatan lain saya akan bahas lagi teknik-teknik lainnya yang lebih advance, jadi jangan lupa subscribe ke channel ini. Untuk tips lainnya seputar YouTube dan bikin konten, silahkan lanjutkan nonton video yang di kiri atau yang di kanan. Sampai jumpa di video selanjutnya.